Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elok Tripuspawati, mahasiswa Universitas Internasional Semen Indonesia, Program Studi Ekonomi Syariah. Di sini, saya akan menceritakan implementasi CSR pada PT Petrokimia Gresik. PT Petrokimia Gresik merupakan perusahaan BUMN yang bergerak pada industri ekstraktif, di mana bahan baku yang digunakan oleh PT Petrokimia Gresik berasal dari alam dan seringkali menimbulkan kerusakan lingkungan yang berakibat terjadinya ketimpangan sosial. Dengan terjadinya ketimpangan sosial tersebut, PT Petrokimia ini perlu adanya tindakan serius, yakni dengan menciptakan hubungan simbiosis mutualisme dengan menciptakan sebuah konsep CSR. PT Petrokimia Gresik meyakini bahwasanya CSR dapat meminimalisir dampak negatif dari sebuah proses industrialisasi. PT Petrokimia Gresik merupakan pabrik pupuk terbesar di Indonesia yang telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto pada tanggal 10 Juli tahun 1972 yang pada akhirnya tanggal tersebut dijadikan sebagai hari jadi PT Petrokimia Gresik. Konsep CSR yang dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik diberi nama Program Bina Lingkungan, di mana program Bina Lingkungan telah mengacu pada petunjuk pelaksanaan yang telah dibuat oleh Kementerian BUMN pada tanggal 16 September tahun 2003 dengan nomor surat SE strip 443 garis miring MBU garis miring 2003. Program Bina Lingkungan dilaksanakan dengan tujuan memberikan manfaat kepada warga yang tepatnya bertempat tinggal di sekitar wilayah PT Petrokimia Gresik. Berbicara mengenai implementasi program CSR PT Petrokimia Gresik. Program CSR PT Petrokimia Gresik mencangkup dua bidang utama. Yang pertama adalah bidang manusia dan yang kedua adalah bidang lingkungan, di mana pada bidang manusia PT Petrokimia Gresik melakukan konsep human capital dengan pemberian bantuan seperti pendidikan dan peningkatan kesehatan. Di mana pada bidang pendidikan, PT Petrokimia Gresik memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi pada tingkat sekolah dasar. Nah, di mana siswa ini menduduki peringkat 1, 2, 3, beasiswa ini berbentuk pembayaran SPP selama 1 tahun yang diberikan selama 1 semester. Selain itu, beasiswa yang diberikan oleh PT Petrokimia Gresik juga diberikan kepada anak yatim yang khususnya berasal dari keluarga kurang mampu yang berada di sekitar wilayah PT Petrokimia Gresik. Selanjutnya adalah peningkatan kesehatan, di mana dalam program peningkatan kesehatan ini dilakukan dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah pengobatan gratis, yang kedua adalah hitanan massal, dan yang ketiga adalah fogging untuk nyamuk demam berdarah. Pengobatan umum gratis ini dilakukan selama 1 bulan sekali dan dikhususkan kepada warga yang kurang mampu yang tinggalnya di sekitar PT Petrokimia Gresik. Dan yang kedua adalah hitanan massal, di mana hitanan massal ini dilakukan 1 tahun sekali pada saat hari ulang tahun PT Petrokimia Gresik untuk memeriahkan hari jadi PT Petrokimia Gresik. Dan yang ketiga adalah fogging nyamuk demam berdarah. Pada bidang lingkungan, program CSR PT Petrokimia Gresik diberi nama Environment Protection, di mana Environment Protection terdiri atas 2 program, yakni program penghijauan dan program kebersihan. Program penghijauan ini bertujuan dalam merehabilitasi kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari proses industrialisasi PT Petrokimia Gresik. Dengan itu, PT Petrokimia Gresik melakukan penanaman mangrove serta bantuan bibit masing-masing 500 bibit pohon mangga. Selanjutnya adalah program kebersihan, di mana program kebersihan ini bertujuan untuk menciptakan kebersihan pada lingkungan PT Petrokimia Gresik, di mana PT Petrokimia Gresik ini memberikan alat-alat kebersihan seperti adanya bak sampah dan lain-lain. Selanjutnya adalah implementasi program CSR PT Petrokimia Gresik melalui Koperasi BMT Nurul Jana. Program CSR yang dilakukan oleh Koperasi BMT Nurul Jana yakni pemberdayaan ekonomi. Akan tetapi tidak hanya itu, Koperasi BMT Nurul Jana juga menciptakan program-program yang tidak terbatas, di mana program-program yang dilaksanakan antara lain pada bidang sosial, bidang agama, bidang pendidikan, serta bidang ekonomi.
Pada bidang sosial, BMT Nurul Jannah memberikan bantuan pinjaman kepada fakir miskin tanpa adanya bagi hasil. Pada bidang pendidikan, BMT Nurul Jannah memberikan bantuan pendidikan kepada keluarga yang kurang mampu, khususnya untuk SD sampai perguruan tinggi dan dikhususkan untuk anak yang berprestasi. Pada bidang keagamaan, BMT Nurul Jannah juga melakukan pelatihan sosialisasi zakat, seminar, diskusi, serta membantu dakwah lembaga lain. Pada bidang ekonomi, BMT Nurul Jannah memberikan bantuan pinjaman kepada pengusaha kecil yang berada di sekitar wilayah perusahaan, yakni sekitar 100.000 sampai dengan 50 juta dengan bagi hasil 70% pengusaha dan 30% koperasi. Nah, dalam pelaksanaan CSR, PT Petrokimia Gresik ini harus mengedepankan nilai-nilai serta prinsip pemberdayaan masyarakat, sehingga goal dari perusahaan dan goal dari masyarakat sama-sama tercapai dengan baik dan benar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.